hal-hal yang detail-detail seperti ini yang mungkin kelupaan, jadi Cak Mul ini ingetin ya. Halo konco-konco, ketemu lagi di Cak Mul Box, channel yang suka muncul di YouTube. Konco-konco, wis semoga gak akan bosen ya ketemu Cak Mul terus, gak akan ketemu Cak Mul terus. Nah, hari ini Cak Mul mau bincang-bincang santai ini ya, membahas seputar kesehatan ya, meskipun Cak Mul bukan ahlinya, tapi nanti kalau penasaran ikuti terus saja ya beberapa informasi yang Cak Mul sampaikan ini. Kita tahu kalau Indonesia sekarang kan 5 terbaik di dunia dalam penanganan COVID ya, konco-konco pasti sudah membaca banyak berita tentang hal tersebut. Itu juga nggak luput dari peranan konco-konco ya untuk menjaga kesehatan, terutama prokes dalam setiap waktu, dalam setiap tempat ya. Lah Cak Mul membahas kenapa detail tentang hidup sehat dan untuk kita semua ya, kesehatan itu pastinya. Jadi Cak Mul itu tadi siang kepikiran gimana sih untuk mendapatkan rumah yang sehat atau rumah yang bisa membuat keluarga kita aman dan nyaman dari minimal penyakit-penyakit atau virus-virus lah. Kan kondisinya juga seperti ini ya. Kita ibaratkan sehat itu adalah harta yang sangat berharga dan sangat dibutuhkan pada saat dunia rentan menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Ini dari sudut pandang Cak Mul ya, yang pemerhati properti. Mungkin sebenarnya konco-konco kalau mendapat atau mencari rumah atau merenovasi rumah itu biasanya hal-hal yang detail-detail seperti ini yang mungkin kelupaan, jadi Cak Mul ini ingetin ya konco-konco. Kadang dalam membeli rumah itu yang memang harus diperhatikan sih memang lokasi, harga, serta legalitas. Tapi ada aspek yang detail, yaitu bagaimana menciptakan rumah sehat atau membeli rumah sehat sih, agar semuanya itu dapat diraih lah ketika kita akan memutuskan membeli rumah. Jadi berikut ini ya konsep rumah sehat tentunya dari Cak Mul. Di sini Cak Mul ada 3 aspek, yaitu yang pertama fisik bangunan. Kita tahu fisik bangunan itu pasti konco-konco mengamati ya, yang diutamakan adalah bagaimana ventilasi ruangan itu bisa berputar, maksudnya sirkulasi udara, mungkin ya sirkulasi udara itu dari udara masuk dari jendela atau pintu depan kemudian bisa mengalir ke ruangan-ruangan tidak terhambat, kemudian udara itu bisa keluar lewat pintu belakang rumah, maksudnya halaman belakang rumah ya, atau void di samping rumah itu untuk keluar tanpa terhalang apapun. Jadi kadang itu banyak ya rumah-rumah yang mereka mungkin kebutuhan ruangannya banyak namun tidak diperhatikan aspek seperti itu. Jadi rumah yang mereka gunakan itu full tertutup semua tanpa ada ventilasi. Efeknya apa? Yang jelas itu akan menjadi pengap ya. Pertama pengap, kemudian rumah akan terasa panas karena perputaran udara sangat tidak sehat konco-konco, baik itu rumah lantai 1 atau rumah lantai 2. Kemudian kalau kita menggunakan air tanah untuk konsumsi, dalam arti untuk mandi, untuk cuci, tolong diperhatikan kondisi air tanah itu sangat bagus dan tidak tercemar oleh limbah atau polusi yang lain, mungkin limbah B3 ya, yang mungkin timbal itu sangat-sangat mengganggu dan merusak kulit atau baju kita. Pasti konco-konco kalau minum kan pasti menggunakan air mineral ya, sekarang ini pada umumnya sih seperti itu. Dan yang mungkin perlu diperhatikan lagi, selain pastinya jamban atau toilet pasti ada ya konco-konco, nggak mungkin lah jamban sekarang nggak punya toilet kan, ya lucu juga. Ini yang Cak Mul ingat atau garis bawahi ini adalah bagaimana kamar atau ruangan yang untuk kita tidur itu kalau memang ruangannya itu 8 meter persegi ya, 8 meter persegi itu sekitar 3 kali 2,5 atau lebih, itu
bisa digunakan hanya untuk 2 orang saja tidur, jangan lebih. Itu juga membuat kondisi rumah menjadi sangat sehat dan prima ya konco-konco. Kemudian yang kedua, kita harus melihat lingkungan rumah sekitar kita. Apa itu lingkungan rumah sekitar kita? Yang pasti udara di sekitar rumah kita itu bisa berputar dan tidak pengap ya. Jadi jarak antara rumah kanan kiri itu tidak sangat rapat. Artinya ada ruangan untuk nafas lah dalam tanda kutip. Udara itu bisa masuk ke kanan, kiri, depan, belakang dari rumah kita. Kemudian lah ini kadang-kadang yang hal sepele yang tidak pernah atau jarang kita lihat. Apakah fungsi selokan itu bisa digunakan secara maksimal? Artinya pembuangan air kotor, bekas mandi dan cuci-cuci itu kondisinya lancar dan tidak meluber atau tidak meluap ketika hujan datang. Di samping itu yang pasti TPS ya, minimal TPS atau bagaimana sampah itu bisa dibuang secara rutin oleh petugas kebersihan. Kemudian yang ketiga ini yang skupnya lebih besar, yaitu kawasan yang harus kita perhatikan. Yang pasti kalau kawasan itu cakupannya luas ya konco-konco. Kawasan di mana bukan daerah resapan rumah kita, artinya bukan daerah yang tergenang ketika ada hujan. Kemudian kalau konco-konco ada waktu, perhatikan aja lingkungan atau kawasan kita, apakah banyak ya taman. Nggak harus besar-besar taman, tapi minimal kawasan itu tidak full bangunan. Kemudian selokannya yang besar, yang lancar itu juga menjadi bahan pertimbangan kita ya, karena banjir adalah salah satu yang membuat kita itu nggak nyaman untuk tinggal di rumah. Memang yang disampaikan Cak Mul ini sangat-sangat idealis ya konco-konco. Cak Mul ini terlalu idealis, terlalu perfect untuk mendapatkan rumah yang harus kondisi seperti tidak boleh daerah banjir, harus ada resapan air yang bagus, kemudian harus ada taman-taman. Tapi kalau dipikir-pikir konco-konco, kalau kita mendapatkan hunian atau kita membangun rumah yang layak, itu sebenarnya keuntungan di konco-konco sendiri kok. Apalagi kita membangun keluarga ya, pasti memiliki keturunan yang nantinya itu menjadi keturunan yang memiliki kesehatan baik secara jasmani atau rohani. Itu aja sih bincang kita kali ini. Jadi artinya di dalam rumah yang sehat terdapat jiwa yang strong. Gitu ya konco-konco. Ya Cak Mul doain deh apa yang diinginkan konco-konco, mendapatkan rumah atau lagi membangun rumah idaman sesuai dengan harapan dan sesuai dengan apa yang konco-konco inginkan. Itu aja aspek atau rujukan yang Cak Mul berikan ketika ingin mendapatkan rumah sehat. Sekali lagi kalau konco-konco ada tips yang lain, monggo bisa komen di kolom komentar. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.